Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga besar Al-Bahjah selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah. Buya, saya mau bertanya Buya, kan di dalam kaidah ulumul Quran dan proses pewahyuan ada kaidah nasakh wal mansuh ya Buya. Nah itu tapi dalam realitas perjalanannya kami dan kita semua harus meyakini bahwa Allah Maha Tahu, adil dan bijaksana gitu. Tapi kenapa dalam proses revelation atau penurunan wahyunya itu harus menunggu beberapa satu konflik sosial, seperti misalnya ikhtilaf antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tentang bagaimana tawanan perang Badar, yang akhirnya Nabi mengikuti Abu Bakar, dan besoknya di dalam beberapa riwayat tarikh dan hadis dikatakan bahwa Nabi dan Abu Bakar nangis, terus andai kata azab turun hari ini maka akan bersih seluruh umat manusia kecuali Umar. Terus ketika apakah zihar itu termasuk dengan talak saat sahabiah Khawlah itu dalam tanda kutip ya, dalam beberapa riwayat itu memprotes Nabi dan berdoa ke langit. Kenapa itu tidak pewahyuan yang memang itu sifatnya penting tidak diturunkan sebelum konflik-konflik itu terjadi, termasuk juga ketika Khomer itu haram, menunggu dari beberapa protes dari para sahabat. Mungkin kiranya itu Bu ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya sudah tepat, bahasanya Allah Maha Tahu. Selagi Allah Maha Tahu, lihat apa yang Allah berlakukan adalah tentu adalah untuk tujuan yang Anda tidak tahu dan Allah Maha Tahu. Mungkin tutup poin saja dah langsung, kan Allah Maha Tahu saya nanti juga kenyang. Kenapa gak dibikin kenyang aja, gak usah lapar sepanjang hidup saya biar enak? Mau ngatur Tuhan kita. Allah bikin Anda lapar biar tetangga Anda itu dapat duit Anda belanja ke sebelah. Allah membuka fakultas, memudahkan orang buka fakultas kedokteran jadi dokter. Anda tidak menyangka ternyata Pak yang ngasih duit dia itu adalah ternyata keluarga Anda dan Anda sakit. Begitulah Allah atur dalam hidup ini. Allah bisa saya menurunkan langsung begini semuanya, tapi irama hidup itu begitu. Di situ ada keindahan sehingga ada orang melanggar. Kalau mungkin ada pertanyaan, kenapa harus ada orang jahat orang baik semuanya? Makanya yang akan ditanya adalah apa yang kau lakukan. Adapun yang Allah lakukan tidak bisa ditanya, semuanya ada. Kalau bahasa lain ada hikmah di balik itu semuanya. Kenapa kok ada orang jahat di kiri kanan Anda? Anda tidak paham karena Allah ingin mengangkat Anda yang berjuang di dalamnya. Nggak ada dia, Anda tidak punya apa-apain. Kurang begitu. Jadi apa yang Allah berlakukan ini tentu ada hikmah, cuman permasalahannya kita kadang paham atau tidak paham. Jadi bisa jadi gara-gara tabrakan itu ya Allah saya ditolong sama orang, rupanya dia suami saya akhirnya. Mungkin dia akan terima kasih. Kenapa kau harus disenggol saya ini? Jadi itu termasuk masalah nasih mansuh dan sebagainya. Allah Maha Tahu. Satu umat diberi oleh Allah satu hukum, biar berjalan begini, setelah tertata nanti ada ini diselesaikan. Kenapa kok indahnya minuman keras itu, waktu itu ada orang Arab pada minuman keras, akhirnya apa? Ingin langsung dipangkas, tidak boleh. Tapi Allah punya hikmah, nggak boleh langsung. Disebut minuman keras itu adalah ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih banyak lagi, pelan-pelan begitu. Bahayanya lebih banyak lagi, sedaya mengurangi. Setelah itu jangan sama sekali minum minuman keras, ada bitadarruj. Dan itu semuanya ternyata yang terjadi di dalam penurunan syariat itu adalah pelajaran bagi kita untuk membuat proses di dalam menyelesaikan permasalahan. Dan semuanya indah. Siapa yang bisa paham? Bagi yang merenung. Jadi ada tadarruj. Jadi Al-Quran itu adalah ada tadarruj, ada nasih, ada mansuh, kemudian ada proses. Nasih mansuh pun ada langsung tutup poin, ada namanya rukhsah dari berat menjadi ringan, ada berubah-ubah. Berubah-ubah itu adalah disesuaikan. Baru setelah itu nanti proses yang terjadi ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita bahwa Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak dengan itu semuanya. Sehingga yang terjadi pada seorang hamba itu hanya bagi orang cerdas akan jadi pelajaran. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada orang tabrakan di sana jeder, kenapa sebabnya? Yang langgar lampu merah. Kalau orang cerdas, oh iya,
Saya yang sok hati-hati. Kemarin dia sembrono. Mungkin kalau dia ada yang tabrakan dulu, kemudian dia yang tabrakan. Jadi kita harus pandai mengambil pelajaran dari apa yang kita saksikan. Pertanyaan betul bahasa Allah Maha Tahu. Mestinya kenapa kau tidak hukum satu aja, nggak usah berubah-ubah? Satu model, halal boleh selamanya, haram selamanya. Allah berlakukan sehingga seperti irama hidup, hukum dengan hukum sama dengan dirimu sendiri. Kenapa kok saya harus ngantuk kemudian besok tidur kemudian lapar dan sama, itu irama hukum halal dirubah oleh Allah untuk diberlakukan di hambanya. Sama dalam diri saya sendiri, mungkin orang bosan, capek saya, kenapa saya harus cari makan dan sebagainya. Doanya berubah, kayaknya satu jagat ketawa semua, ya Allah jadikan saya kenyang selalu biar saya nggak usah cari nafkah. Nggak ada orang percaya dengan doa itu, karena ini akan merusak cara hidup. Yang benar adalah lapangkan rezeki saya, kan gitu. Lalu dia pergi, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang Allah berlakukan kepada hambanya itu tidak sia-sia, hanya kadang kita kurang memahami. Tampak merugikan kita, ternyata ada keuntungan lain bagi kita. Dan memang begitu, ada hitam, ada putih, ada manis, ada pahit dan seterusnya. Mungkin ada orang berkata duri itu mengganggu, sengat itu mengganggu Anda. Iya bagi Anda, tapi bagi tawon itu untuk menjaga diri kok, biarkan dia. Nah kadang seperti itu. Lalu saya kena sengat, ya kan, ya untuk berpikir nanti ada ndak oles, obat oles. Nah ini berkembang nanti. Kenapa ndak langsung aja Allah nggak usah bikin sengat daripada saya harus bikin obat anti sengat. Di satu contoh saja, ular itu kan merugikan. Ada di satu daratan daerah mana ya, Australia atau ke arah mana ya, yang di situ banyak peternakan itu atau pertanian, bukan daerah-daerah ke sana pokoknya. Itu malah ular dipiara. Kenapa? Dia yang bakal bisa makan tikus. Ular itu, karena satu ular itu bisa membunuh berapa tikus. Daripada harus membuat pembunuh tikus, dikembangbiakkan ular. Cuman karena mereka cerdas, bukan nyerah dengan keadaan, lalu dia membuat obat anti bisa. Nah ini kan cerdas, canggih. Justru dengan apa yang Allah berlakukan ini agar kita berpikir. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada nasih, ada mansuh, ada perubahan hukum. Ini untuk berpikir bahasanya begitulah irama hidup. Sehingga kalau kita kan dibunuh ular, kalau itu ular dibiarkan, bahkan ada yang mengembak biarkan biar itu membunuh. Tapi orang sudah punya persiapan. Coba Anda cari ini persiapan bahasanya di situ ada obat oles canggih. Kalau kena bisa tinggal diolesi saja sembuh. Ini kan ikan berkembang tentunya dengan adanya apa? Ular. Dan masih banyak dalam hidup ini perlu kita terus belajar. Dan inilah perkembangan, kemajuan. Sehingga kemajuan hanya akan terjadi kepada orang yang berpikir, muslim atau bukan muslim. Sehingga mungkin kalau saya melihat di saat ada panci bergantung kena api lalu bergerak, ini bagi saya hanya tak lurusin tok. Tapi seorang pemikir seperti Thomas Alva Edison atau yang lainnya itu kan bisa jadi, wah ini untuk kereta api, siapa itu buat kereta api? Dia berpikir. Jadi itulah uniknya apa yang Allah berlakukan di semesta ini hanya bagi orang cerdas, bahasanya ada hikmah di balik itu semuanya. Cuman yang punya pikiran sempit dia menganggap untuk apa itu dan sebagainya. Apalagi orang beriman. Kalau beriman indah, tentu ada hikmah. Di saat ada larangan, kemudian tidak ada perintah, berarti ada hikmah. Hikmahnya diantaranya pelajaran bagi kita dalam menyelesaikan masalah, tidak boleh terburu-buru, ada tadarruj, pelan-pelan dan seterusnya. Itulah syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang sangat indah. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah memberikan pada kita kekuatan iman kepada yang paling Allah berlakukan kepada kita, sehingga sampai pada keyakinan yang pasti bahwa tidak ada yang diharamkan oleh Allah kecuali ada bahaya di balik itu, biarpun kita tidak tahu. Ini keyakinan kelas tinggi. Dan tidak ada yang Allah perintahkan kecuali ada kebaikan di dalamnya, baik kita tahu atau tidak tahu. Maka dengan keyakinan ini sudah beres semuanya, sehingga tidak Allah melarang hari ini kecuali karena ada kebaikan. Jika ternyata cuman sekarang nggak ada wahyu, kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah, tentu ada kebaikan yang lain. Karena kita urusan dengan siapa? Dengan Allah yang tadi oleh penanya disampaikan, Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu.
Allah tidak menciptakan semua ini adalah dengan sia-sia. Permasalahan adalah kita faham atau tidak faham. Wallahu a'lam bissawab.